Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Sabtu 30 April 2022. Kali ini bersama kami ada saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Saudara, 3 hari menjelang cuti bersama perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah 2022, pergerakan penumpang di Bandara Kuala Namu International Airport Deli Serdang mengalami lonjakan yang secara signifikan. Ya pemirsa, jumlah penumpang tercatat mencapai 18.239 orang dari 154 flight penerbangan. 4 hari menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 di Bandara Kuala Namu sudah terjadi lonjakan penumpang mencapai 17.451 penumpang. Begitu juga dengan pergerakan pesawat menembus angka 150 pergerakan. Jumlah pergerakan penumpang dan pesawat yang mengalami peningkatan merupakan rute domestik maupun internasional. Adapun persentase kenaikan di H-3 Idul Fitri berkisar lebih kurang 20%, di angka 18.000 sampai dengan 19.000 penumpang. Sedangkan puncak lonjakan penumpang diperkirakan akan terjadi pada hari Sabtu atau H-2 Idul Fitri yang diprediksi berkisar di angka 21.000 penumpang. Saat itu angkutan lebaran kan memang dilakukan pengetatan ya. Nah, tahun ini pengetatan itu sudah berkurang, hanya memang diberlakukan untuk yang vaksin 1 atau vaksin 2 untuk yang di atas 18 tahun. Untuk booster kan sudah tidak ada persyaratan kesehatan. Jadi kalau dilihat perbandingannya memang terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Karena kalau kondisi tahun lalu itu satu hari itu bisa sampai antara 1.000 penumpang ya. Kalau tahun ini kan memang kita bisa sampai 18.000 penumpang. Ya, sudah ada pelonggaran, tapi kami dari pihak bandara tetap mengingatkan para calon penumpang untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Pemirsa, kebijakan pemerintah yang telah memperboleh kapal motor KM Kelut mengangkut penumpang sebanyak 100% penumpang sudah mulai terlihat meramaikan terminal Bandar Deli Belawan. Pada arus mudik lebaran tahun 2022 ini, kapal KM Kelut membawa 2.297 penumpang asal Tanjung Balai Karimun via Batam yang sandar di terminal penumpang Bandar Deli Belawan kemarin. Kedatangan penumpang asal Batam merupakan pekerja dan bermukim di kota Batam, Kepulauan Riau di terminal Bandar Deli Belawan ini untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga besar di Sumatera Utara maupun Provinsi Aceh. Menurut Kepala Cabang PT Pelni Medan, Agus Nugroho mengatakan, rute kapal ini mudik masih ada 2 kali lagi. Saat ini penumpang yang turun ada sebanyak 2.297 penumpang. Sekarang 2.607 orang, keadaan sehat, walafiat, semua berjalan dengan lancar dan semua melaksanakan prokes kesehatan dengan baik, ya, menggunakan masker, ya, dan seterusnya, sehingga semua yang terbongkar 2.607 orang bisa berjalan lancar, tidak berdesak-desakan. Kita kerjasama dengan kru kapal dan sebagian daripada kesehatan juga hadir di sana di lingkungan mengatur jangan sampai ya dalam hal kegiatan di atas kapal terjadi ada penumpukan yang bisa menularkan COVID-19 ini, ya, karena program pemerintah tersebut ya harapan kami bisa sesuai dengan harapannya, di mana masyarakat juga melaksanakan apa yang kita anjurkan. Salah seorang penumpang yang sudah lama bekerja di Batam, Hendra, mengatakan akan pulang kampung ke Medan untuk berlebaran selama 2 minggu bersama keluarga besarnya. Mudik ya? Bapak sudah berapa lama nggak mudik? Udah 3 tahun. Udah 3 tahun nggak bisa mudik ya kan? Iya. Ini berkat pemerintah telah memberi kelonggaran. Bapak mudik gitu ya? Ya. Ini mudik bersama keluarga atau sama? Keluarga, Pak. Keluarga ya. Bapak dari mana? Kita dari Batam. Dari Batam. Dengan keluarga? Ya, keluarga. Diprediksi puncak mudik menggunakan jasa angkutan laut pada tanggal 30 April 2022 didominasi penumpang warga perantau Sumatera Utara di Batam.
Memasuki 4 hari menjelang Lebaran Idul Fitri, calon penumpang di stasiun bus antar lintas Sumatera Jalan Sisingamang Raja Medan mengalami peningkatan. Puncak mudik Lebaran terjadi pada 4 hingga 3 hari menjelang Lebaran Idul Fitri, alami penumpukan calon penumpang disebabkan keterlambatan bus tiba di stasiun di Medan akibat kemacetan terjadi di beberapa wilayah lintas Sumatera. Direktur Utama PT ALS Chandra Lubis mengatakan pihaknya telah melakukan beberapa langkah kesiapan armada transportasi menghadapi libur mudik Lebaran dengan menambah jumlah armada bus dan meningkatkan pemeliharaan perawatan transportasi. Diharapkan mampu melayani calon penumpang untuk mudik Lebaran tahun ini. Lonjakan calon penumpang pada Jumat siang di stasiun PT ALS akibat dari kemacetan sehingga operasional armada bus mengalami keterlambatan kedatangan. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena memang tahun ini ada diberikan kesempatan oleh pemerintah dalam hal membolehkan mudik, tapi tetap prokes sesuai aturan yang berlaku di gugus tugas. Nah, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan kesiapan kendaraan, ya pastinya kita tetap berupaya, tetap memberikan pelayanan kepada para penumpang untuk kendaraan-kendaraan yang akan kita operasikan. Namun dalam hal kemacetan yang timbul sekarang itu akibat daripada banyaknya beberapa orang yang termasuk naik bawa mobil pribadi maupun kondisi perjalanan yang memang kondisinya banyak yang masih belum normal sehingga ada penundaan waktu dalam pengoperasian kendaraan. Calon penumpang Asnita bersemangat mudik Lebaran di kampung halamannya di Bukit Tinggi untuk dapat berkumpul bersama orang tua dan sanak keluarga. Walaupun schedule-nya kayaknya mundur ya ke sore hari, tapi saya masih semangat untuk nunggu biar ketemu sama keluarga di kampung. Sudah berapa lama nih? Udah setengah jam lah nih nunggu. Untuk harga tiket sendiri gimana? Mengalami kenaikan nggak? Tiketnya kayaknya masih sama tahun kemarin. Lonjakan mudik Lebaran terjadi pada tahun ini diharapkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi klaster penyebaran COVID-19. Arus mudik 2 hari jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah di Jalan Tol Medan Tebing Tinggi terpantau masih normal. Hal ini terlihat masih sedikit kendaraan yang melintas mulai siang tadi. Dari Tol Medan menuju gerbang tol exit Tebing Tinggi, kendaraan yang melintas masih normal. Bahkan rata-rata kendaraan dapat melaju dengan kecepatan 60 hingga 70 km per jam. Kepala Pos Terpadu Tebing Tinggi AKP Maruli Simanjorang mengatakan, per hari ini ada sebanyak 641 kendaraan yang melintas dari arah gerbang tol Medan menuju gerbang tol exit Tebing Tinggi dan diprediksi arus mudik Lebaran dari tol Medan menuju gerbang tol Tebing Tinggi akan meningkat pada 1 hari sebelum Lebaran, mengingat saat ini para aparatur sipil negara dan pegawai swasta sudah melakukan cuti bersama hingga 6 Mei 2022 mendatang. Untuk memberikan rasa aman bagi pemudik, di wilayah Kota Tebing Tinggi disediakan sebanyak 2 pos terpadu, 3 pos pengamanan, dan 1 pos pelayanan. Di setiap titik pos disediakan sentral layanan vaksinasi untuk memudahkan para pemudik yang ingin melakukan vaksinasi pertama, kedua, dan ketiga. Pada arus mudik tahun ini, tim gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan mengerahkan sebanyak 10.376 personil untuk mengamankan arus mudik pada tahun ini. Jika nantinya terjadi kepadatan arus lalu lintas, maka akan dilakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Ya, untuk rekayasa nantinya kita lihat eskalasi perkembangan di lapangan. Yang sementara yang kita lakukan cara bertindak kita ialah anggota tetap kita gelar di lapangan. Anggota digelar di lapangan. Setiap penggal jalan kita siapkan anggota, tergantung dilihat dari segi tingkat kesulitannya. Contohnya di simpang tol ini kesulitan cukup tinggi, makanya kita tempatkan 8 personil. Selebihnya ada 2 dan ada 3. Untuk kami himbau untuk masyarakat yang akan menuju ataupun meninggalkan Kota Tebing Tinggi. Yang pertama, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan sehat, sudah diservis, dan seluruh perlengkapan menunjang kenyamanan pemudik mohon diperhatikan. Terus yang kedua, mohon dicari waktu di jam-jam yang jangan sibuk. Jam sibuk yang kita perhatikan di sini antara jam setelah habis sahur sampai menuju jam 10 itu termasuk padat. Demikian juga sore menuju buka puasa ada terjadi peningkatan. Demikian.
Kepala Pos Terpadu Tebing Tinggi AKP Maruli Simanjorang juga mengatakan peningkatan jumlah volume kendaraan diprediksi akan meningkat menjelang malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Memang enak mie-nya, Pak. Berapa? 30.000, Mister. Rupiah? Yes, only rupiah, Mister. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mister. Pendengar yang budiman, menjelang 4 hari Lebaran, masyarakat diharap untuk tetap berjaga-jaga dan tidak berkerumun. Halo, Bapak apa kabar? Bapak, aku udah mau puasa sebulan penuh loh, Pak. Sepedanya jangan lupa loh, Pak. Iya, Dit. Bapak ingat. Pak. Ya. Berhenti di situ aja, Pak. Bu, yang ini ya, Bu, sepedanya. Boleh. Mari, Bu, silahkan. Berapa, Pak, yang itu? 500.000 rupiah. Alhamdulillah, rupiah yang dikirimkan Bapak mempersatukan kita. Meskipun kita berbeda kota. Layaknya rupiah yang selalu kita jaga dengan rasa bangga. Sebagai suatu simbol kedaulatan, pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Mengantisipasi arus mudik tahun ini, pihak Bandara Internasional Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara fokus mengantisipasi pergerakan penumpang dan pesawat pada Lebaran tahun ini. Sementara hingga kemarin, peningkatan penumpang dan pesawat di Bandara Internasional Silangit mulai meningkat. Hal ini diperkirakan akan berlanjut hingga puncak arus mudik Lebaran nanti. Peningkatan penumpang pesawat terbang di pintu kedatangan penerbangan domestik dari Bandara Halim Perdana Kusuma dan Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta menuju Silangit terlihat mengalami peningkatan dari biasanya. Tercatat 6 penerbangan seperti penerbangan internasional rute Singapura dan 4 rute penerbangan domestik dengan jumlah penumpang sebanyak 839 penumpang. Jumlah tersebut mencakup kedatangan penumpang sebanyak 439 orang dan keberangkatan sebanyak 400 orang. Mayoritas penumpang pesawat yang mendarat di Bandara Silangit ini merupakan masyarakat pemudik ke sejumlah daerah yang berdekatan dengan Tapanuli Utara, seperti Sibolga, Tapteng, Tapanuli Selatan, dan daerah lain yang akan pulang kampung pada Lebaran tahun ini. Selain terjadi peningkatan jumlah kedatangan penumpang, juga kepadatan kendaraan roda 4 dan minibus di luar bandara juga terlihat memadati area parkir luar bandara. Bandara Silangit, kondisi terkini Bandara Silangit sudah semakin ramai dari biasanya karena arus mudik sudah mulai. Untuk keamanannya semuanya masih aman terkendali. Di sini kita ada 2 posko untuk khusus Anglep ini, ada posko dari Bandara Silangit dan ada juga posko dari kepolisian setempat. Dalam upaya meningkatkan kewaspadaan serta menjadikan mudik aman, mudik sehat pada masa Lebaran tahun 2022 1443 Hijriah ini, seperti halnya di seluruh Bandara Angkasa Pura, seperti di Silangit menerapkan prinsip safety security service dan compliance terhadap berbagai regulasi termasuk penerapan protokol kesehatan COVID-19.
General Manager PT Angkasa Pura II Bandar Udara Silangit Ardon Marbun mengatakan, berdasarkan data report pihak bandara, jumlah penumpang pesawat rute internasional yakni Singapura dan 4 penerbangan domestik tercatat jumlah penumpang di pintu keberangkatan sebanyak 439 orang dan penumpang yang berangkat sebanyak 400 orang. Selain dipantau langsung secara virtual oleh Kementerian Perhubungan dan pihak bandara, seperti di posko angkutan lebaran Bandara Silangit. Bagi pelaku perjalanan dalam negeri, selain itu juga diharapkan mudik lebaran tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya dengan pelayanan yang maksimal dan optimal bagi masyarakat pemudik. Prokes kita tetap menetapkan prokes sesuai dengan edaran yang dilakukan oleh kementerian, yaitu tetap memakai masker, jaga jarak, dan persyaratannya tetap ada yang vaksin, yang kalau yang belum tetap harus ada antigen, dan kita ada menyediakan fasilitas antigen yang disediakan oleh Pharmalab di sekitar bandara. Oke. 2 hari menjelang Lebaran, peningkatan kendaraan di pintu tol Tebing Tinggi mulai dipadati ribuan kendaraan. Diprediksi pintu tol akan mengalami kemacetan 1 hari jelang Lebaran. Dihimbau bagi pemudik untuk tetap ekstra hati-hati dan mengutamakan keselamatan. Berdasarkan data pertanggal 27 April 2022, dari pengelola tol sudah ada peningkatan kendaraan sekitar 26% dibandingkan hari biasa. Untuk jumlah total kendaraan ada sekitar 10.000 kendaraan, sementara sebelumnya hanya 8.000 kendaraan. Petugas memprediksi puncaknya ada di tanggal 29 dan 30 April 2022. Jumlah pemudik yang melintasi Jalan Medan Tebing Tinggi lebih memilih jalur tol ketimbang jalur alternatif Jalinsum. Jadi total sekitar 10.700 dari normal 8.000-an, 8.200 sampai 8.500. Jadi sementara itu kita harapkan mudah-mudahan kesiapan kita membuat arus di gerbang tol Tebing Tinggi ini lancar. Diprediksi puncaknya itu kapan? Diprediksi puncak akan terjadi di tanggal 29-30 April ini. Kebetulan hari ini hari libur sekolah terakhir dan besok juga sudah mulai cuti bersama. Kita perkirakan besok 29 dan 30 itu adalah puncak arus mudik ya, arus mudik lebaran kita. Petugas berharap agar para pemudik untuk tetap berhati-hati bila melintasi di jalan tol selain memperhatikan kelayakan kendaraan. Polri dan Badan SAR Nasional tingkatkan koordinasi terkait menghadapi mudik lebaran 1443 Hijriah. Hal itu untuk memastikan agar adanya kesigapan kedua institusi manakala adanya korban suatu bencana yang mungkin dapat terjadi. Jajaran Polres Nias mendatangi posko siaga SAR khusus angkutan lebaran yang berada di Kelurahan Pasar Gunung Sitoli. Dalam kunjungan ini, pihak Basarnas Nias menunjukkan ragam peralatan SAR lengkap seperti sejumlah kapal motor RIP, kemudian LCR untuk penyelamatan di air. Selanjutnya alat double cabin rescue dan PAL-SAR serta double cabin rescue carry dan sejumlah unit truk kompartemen dan truk personil yang biasa dipakai untuk penyelamatan di daratan. Kami dari Basarnas dan bersinergi dengan Polri, dengan TNI dan instansi lainnya, kami menyiapkan baik sarana, prasarana, personil untuk mendukung siaga SAR khusus Lebaran tahun ini. Posko kami didirikan dari tanggal 24 nanti sampai tanggal 12. Kalau khusus kita di wilayah kerja kantor SAR Nias itu di jalur penyeberangan dan daerah-daerah wisata, termasuk di Sibolga, jalur Sumatera, kita mobile di sana, di Semelu juga tempat penyeberangan. Pemirsa, polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait tewasnya 12 orang warga yang tertimbun longsor di lokasi penambangan emas di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Selain melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian, polisi juga telah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Polisi kini telah melakukan penyelidikan di lokasi kejadian pada Jumat pagi. Di lokasi tempat kejadian longsor yang menimbun 14 penambang emas dan menewaskan 12 orang tersebut. Polisi terlihat menyisir seluruh area yang selama ini dijadikan lokasi penambang emas oleh warga sekitar. Polisi juga mengamankan sejumlah peralatan kerja para penambang yang masih berada di lokasi kejadian. Selain itu, petugas juga kini telah mengumpulkan sejumlah keterangan saksi mata. Dari 14 korban yang tertimbun, 2 diantaranya berhasil selamat, sementara belasan orang lainnya ditemukan meninggal dunia. Jadi untuk perkara ini
Nantinya kami akan melaksanakan prosedur secara hukum. Jadi terhadap pemilik tanah maupun pemilik alat ini dan pemodal ini tentunya nanti akan kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Untuk hari ini kita akan melakukan pemeriksaan TKP, kemudian pemasangan polis lain, dilanjutkan dengan penyelidikan. Dari 12 korban yang meninggal adalah ibu rumah tangga yang kesehariannya selama ini melakukan aktivitas mendulang butiran emas di lubang-lubang penambangan emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amalan ibadah puasa kita mendapatkan balasan yang baik dan kita semua diberi pengampunan di bulan Maghfirah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Korps Wanita Keluarga Besar Putra Putri Kepolisian Republik Indonesia KBPP Polri Sumatera Utara melakukan ngabuburit dan buka puasa bersama di Komplek Pertokoan Mega Park Kapten Muslim Medan. Sebagai keluarga Polri, Korps Wanita KBPP Polri Sumut turut mensosialisasikan agar dalam tradisi mudik Lebaran, seluruh warga mematuhi protokol kesehatan dan aturan berlalu lintas. Ketua Pimpinan Daerah Keluarga Besar Putra Putri Polri Sumatera Utara, Insinyur Bona Lumban Gaul mengatakan bahwa KBPP Polri bekerja sama dengan pembina, yaitu Polri yang merupakan bagian dari Polri karena anggota KBPP adalah Putra Putri Polri. KBPP Polri akan ikut menjadi bagian pengamanan lalu lintas agar lalu lintas selama arus mudik dan arus balik Lebaran tetap lancar. Ia juga berpesan sebagai bagian dari Polri meminta kepada seluruh masyarakat agar dalam mudik Lebaran tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga keselamatan dalam berlalu lintas. Setiap anggota harus ikut menciptakan keamanan dan ketertiban khususnya selama bulan Ramadan. Berbuka puasa bersama yang dilakukan oleh Korps Wanita KBPP Sumatera Utara. Adapun hal yang saya sampaikan di situ pada acara ini adalah bahwa KBP Polri secara umum itu bekerja sama dengan pembina yaitu Polri yang merupakan bagian, bukan mitra Polri, merupakan bagian yang dimana dia membantu tugas pembina atau orang tuanya. Demikian Pak. Nah di sini KBP Polri berkoordinasi dengan Kabaops ya, pengamanan mudik Lebaran. Itu bekerja sama dengan Polda maupun Polrestabes supaya lalu lintas berjalan dengan lancar. Kepada masyarakat kami mintakan untuk mudik mengikuti peraturan pertama prokes kesehatan dan kemudian menjaga keselamatan di dalam berlalu lintas. Ketua Korps Wanita KBPP Polri, Maria Sinaga mengatakan kedepannya seluruh anggota Korps Wanita lebih kompak dan bersinergi dengan Polri guna mendukung tugas Polri. Ia juga berharap ke depan acara yang digelar dapat dilakukan dengan lebih meriah dan semarak. Ramadan selalu terkait dengan kebaikan, tidak hanya menahan diri melalui puasa, namun juga melatih diri untuk peka terhadap sesama, di mana umat Islam dianjurkan untuk bersedekah dan memberi. Oleh karena itu, momen bulan Ramadan ini selalu dimanfaatkan umat Islam untuk berbagi dan bersedekah kepada kaum du'afa, sebab dengan berinfak dan berbagi rezeki semakin berlimpah dan lancar. Seperti yang dilakukan Ibu Pengajian Sejuta Umat yang selalu memanfaatkan bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan berbagi kepada kaum duafa di lingkungan Jalan Sei Asahan, Gang Sitepu, Padang Bulan, Selayang 1, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan kemarin.
Berbagi dengan kaum duafa merupakan kegiatan rutin, selain sebagai ibadah juga untuk melatih empati dan jiwa sosial kepada orang lain, seperti yang dicontohkan Rasulullah yang sangat menekankan pentingnya mengembangkan sikap peduli terhadap sesama. Apalagi banyak masyarakat yang terdampak COVID-19, baik sosial maupun ekonominya. Saat COVID ini kita bisa berbagi kepada saudara-saudara yang kurang mampu untuk bisa menikmati menyambut hari Lebaran yang sudah hampir dekat ini. Pengajian sejuta umat ini juga memberikan paket sembako kepada Persatuan Tunanetra Indonesia yang setiap tahun dilakukan. Semakin banyak pihak yang peduli dan mengulurkan tangan, beban warga akan semakin ringan karena memang kepedulian adalah tanggung jawab sosial dari masing-masing individu atau kelompok masyarakat sebagai makhluk paling mulia di hadapan Tuhan. Perkebunan Nusantara II menyalurkan sebanyak 5.000 bantuan sosial berupa paket lebaran kepada Purna Karya atau pensiunan keluarga PTPN II dan 500 paket lebaran kepada kaum duafa. Paket lebaran untuk pensiunan diserahkan di Puri Triadiguna, sementara penyerahan untuk masyarakat kaum duafa di halaman Masjid Ubudiyah Aulia, Tanjung Merawang. PTPN II menyalurkan 5.000 paket lebaran kepada pensiunan keluarga besar PTPN II. Selain pensiunan, PTPN II juga memberikan bantuan 500 paket lebaran kepada masyarakat sekitar PTPN II, sekaligus melakukan buka puasa bersama dengan kaum duafa. Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tahun lalu dengan memberikan bantuan 4.000 paket, namun untuk kaum duafa baru tahun ini dilakukan. PTPN II juga turut menjaga stabilitas ketersediaan pangan, di mana PTPN II bersama Wali Kota Medan, Bobi Nasution, melepas 5 kontainer minyak goreng dari IML yang merupakan anak perusahaan PTPN Group dan 800 ton gula untuk dibawa melalui jalur tol laut ke Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan juga memastikan ketersediaan pangan di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, maka BUMN diminta untuk membantu penyediaan apa yang menjadi produk PTPN Group. Dua kembali hadir di tengah-tengah keluarga besar PTPN II, di mana kita hari ini melepas 5.000 paket lebaran yang ditujukan untuk Purna Karya pensiunan PTPN II yang kita ketahui sebagian membutuhkan bantuan dari perusahaan. Dan kita hadir dengan harapan bantuan ini bisa memberikan manfaat dalam kita sama-sama menyambut lebaran yang sudah tinggal beberapa hari lagi. Dan kemudian hari ini juga PTPN II hadir untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di lingkungan Tanjung Merawang. Dan juga nanti kita akan melakukan acara buka puasa bersama kaum duafa sekaligus memberikan bantuan paket lebaran dengan 500 paket. Jadi sesuai dengan program pemerintah di mana dalam rangka menjaga stabilitas harga dan juga memastikan ketersediaan pangan, maka BUMN diminta untuk membantu penyediaan apa yang menjadi produk PTPN Group. Harapan warga sekitar kepada PTPN II, mudah-mudahan BUMN dalam hal ini PTPN II bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, tidak hanya di Sumatera Utara, akan tetapi di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Setiap umat Islam harus memahami pada bulan Ramadan terdapat 3 fase yang perlu dipedomani agar puasa yang dijalankan bermakna dan tidak sia-sia. Dalam hadis, fase pertama adalah rahmat dan pertengahan terdapat ampunan, sedangkan yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Al-Ustadz Dr. Amhar Nasution mengatakan 10 pertama Ramadan itu adalah fase rahmat dan biasanya menjadi fase tersulit dengan banyaknya keutamaan dikarenakan membutuhkan adaptasi dan penyesuaian diri untuk berpuasa. Sedangkan 10 hari kedua adalah maghfirah atau ampunan, di mana diberikan khusus di waktu itu demi keselamatan untuk orang yang berpuasa dari dosa-dosa yang telah dilakukannya sebagai bentuk kasih sayang Allah.
Sementara itu pada fase terakhir, 10 Ramadan sebagai fase pembebasan dari api neraka dan menjadi penutupan bulan Ramadan, dan amal perbuatan itu tergantung pada penutupannya. 10 hari terakhir Ramadan adalah turunnya Lailatul Qadar, dan di bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk yang hak dan batil. Al-Ustadz Amhar Nasution menyebutkan berbuka puasa bersama di bulan Ramadan adalah bagian dari peningkatan ukhuwah Islamiyah dan waktu untuk berbagi serta menyantuni anak yatim piatu. Al-Ustadz Amhar Nasution mengaku sangat simpatik atas kegiatan buka puasa bersama yang dilakukan tokoh masyarakat Kota Medan, Insinyur Haji Erwin Afrizal, di mana banyak melakukan dan menanam kebaikan bagi sesama. Makna daripada berbuka puasa ini menggalang silaturahim. Ya tentu Pak Haji Erwin tidak ada apa-apanya tanpa doa daripada saudara, famili, handai tolan. Beliau dikanugerahkan oleh Allah rahmat, karunia, rezeki. Ya alhamdulillah kita syukuri, maka beliau memanggil saudara-saudaranya, para ustadz, para tokoh agama yang hadir nanti. Tidak lain tujuan beliau adalah memperkuat hubungan silaturahim. Dengan berbuka puasa ini kan terjadi sebuah gebiar, yaitu sosialisasi dan dakwah, di mana setiap orang-orang muslim itu jikalau Allah memberikan kepadanya rahmat, rezeki, karunia, wa amma binikmati rabbika fahdis, teriakkanlah kepada saudaramu, bilangkanlah, undanglah mereka supaya mereka juga merasakan kebahagiaan yang kau peroleh. Tokoh masyarakat Kota Medan, Insinyur Haji Erwin Afrizal mengaku setiap bulan Ramadan berupaya menjalankan setiap tahapan karena sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam. Sementara itu berbuka puasa mengundang sahabat dan tokoh agama adalah hal yang setiap bulan Ramadan ia lakukan karena menambah amal perbuatan baik selama bulan Ramadan. Erwin Afrizal mengatakan berbuka puasa juga dapat meningkatkan silaturahmi dan silaturahim sehingga menuju 1 Syawal membuat kemenangan menjadi lebih lengkap. Dikatakan berbagi pada bulan Ramadan diakuinya menambah rezeki dan menambah ladang pahala. Maka dari itu diwajibkan kepada umat muslim untuk memberikan zakat kepada kaum duafa, fakir miskin, dan anak yatim piatu. Selama bulan puasa Ramadan ini kita sudah melaksanakan 3 kali acara buka puasa bersama di rumah ini. Kemudian juga kita melaksanakan di tempat-tempat lainnya. Selama bulan Ramadan kita berusaha melaksanakan buka puasa bersama sebanyak mungkin sehubungan dengan kesempatan waktu yang bisa kita laksanakan. Bulan puasa Ramadan ini kita merasa lebih dekat lagi dengan keluarga, terutama dalam bulan puasa Ramadan ini kita senantiasa bisa berkumpul bersama di bulan yang penuh rahmat ini. Jadi di antara kita sama keluarga ini bisa merasa lebih dekat lagi, bisa lebih kasih sayang lagi, sehingga ini bisa menimbulkan satu kerahmatan bagi kita bersama. Harapan kami dalam bulan puasa Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa sebaik mungkin, seikhlas mungkin, sehingga nanti pada saatnya Idul Fitri kita akan memperoleh satu kemenangan atas jerih upaya usaha yang kita lakukan selama di bulan puasa Ramadan ini. Buka puasa di rumah tokoh masyarakat Kota Medan Erwin Afrizal turut dihadiri tokoh agama Sumut Kiai Haji Zulfikar Hazar dan sejumlah tokoh agama lainnya yang ada di Kota Medan. Sambut 27 Ramadan, ribuan umat muslim tergabung dalam 14 aliansi Ormas dan UKP lakukan tradisi pawai obor. Diiringi sholawat badar, pawai obor ini berjalan kaki mengelilingi kota Aikanopan, Kabupaten Labuan Batu Utara. Pelaksanaan pawai obor ini bertujuan untuk menjalin persahabatan antar 14 aliansi hebat untuk mendukung program pemerintah kabupaten religius di semua bidang, terutama siar akhir Ramadan yang beberapa tahun belakangan ini tidak dapat dilaksanakan karena dampak wabah COVID-19. Kami sahabat hebat ini untuk menjalin persahabatan yang semakin solid untuk bergerak di segala bidang yang juga nantinya kita bersama-sama untuk mewujudkan visi misinya Bapak Bupati, cerdas, sejahtera, dan religius. Dan intinya kami di sini dalam kesempatan ini mengadakan pawai obor juga untuk agar syiar malam 27 Ramadan yang ada beberapa tahun lalu tidak pernah terlaksana. Sebelum pawai obor dilaksanakan, ke-14 aliansi tersebut terlebih dahulu memberikan santunan kepada anak yatim, fakir miskin, dan abang becak, serta tukang parkir, bersumber dari dana patungan Ormas dan OKP yang tergabung dalam aliansi hebat tersebut.
Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan di Kabupaten Karo menegaskan kepada seluruh anggotanya untuk tidak melakukan pungutan liar dengan dalih uang THR kepada masyarakat. Jika ditemukan ada anggota yang melanggar, maka akan dilakukan tindakan tegas. Penegasan ini disampaikan karena pungli dianggap merugikan masyarakat, apalagi perekonomian yang saat ini sedang terpuruk di masa pandemi COVID-19. Selain itu, untuk menghilangkan citra buruk akan organisasi kepemudaan yang kerap melakukan aksi premanisme, seharusnya organisasi kepemudaan menjadi pelindung dan membantu warga. Seluruh rekan juang, seluruh anggota, kita melarang adanya anggota itu mengutip-utip untuk THR, itu kita larang keras. Dari siapa yang ketahuan ada yang meminta THR atau mengutip, itu akan kita tindak tegas. Diharapkan dengan adanya keputusan bersama ini, seluruh anggota dan kaderisasi mengerti dan memahami fungsi keberadaan Ormas atau OKP. Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, Koramil 05 Payung bersama dengan Polri dan masyarakat Kecamatan Tigan Reket, Kabupaten Karo melakukan kegiatan gotong royong di pasar tradisional dan lingkungan pemukiman warga. Diharapkan dengan gotong royong ini tercipta lingkungan nyaman dan sehat serta kebersamaan dan toleransi antar sesama. Cipta kebersihan lingkungan jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, TNI, Polri, dan masyarakat lakukan gotong royong. Koramil 05 Payung, Kodim 0205 TK bersama dengan Polri dan warga desa Kecamatan Tigan Reket, Kabupaten Karo, membersihkan pemukiman dan pasar tradisional Tigan Reket. Babinsa Koramil 05 Payung, Sartu Sudiono menjelaskan, gotong royong harus tetap dilestarikan. Dengan momen jelang Hari Raya Idul Fitri, melakukan aksi membersihkan lingkungan dalam kemajemukan bersama dengan toleransi antar sesama. Dari TNI, Polri, beserta Muspija untuk Kecamatan Tigan Reket melaksanakan gotong royong secara bersama-sama dalam rangka untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Harapan kami beserta warga agar supaya kita tercipta lingkungan yang bersih dan mudah-mudahan kita semuanya bersama warga akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Kegiatan gotong royong ini akan dilaksanakan rutin dengan harapan meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan kebersihan bersama. Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah hanya tinggal hitungan hari lagi. Berbagai kuliner untuk menyambut Lebaran telah dibuat umat Islam. Salah satu tradisi yang dilakukan umat Islam adalah membuat dodol yang akan menghiasi meja dalam menjamu tamu yang datang saat Lebaran. Bahan utama membuat dodol adalah santan kelapa, tepung kentan, gula pasir dan gula merah, garam, serta bisa juga diberi tambahan rasa buah atau rempah seperti jahe. Namun umumnya dodol yang dibuat dalam rasa original. Sedangkan cara membuat dodol ini diawali dengan menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat dodol ketan gula merah. Campurkan terlebih dahulu air santan dan tepung kentan, aduk hingga rata menggunakan wasik dalam wadah sampai bahan tercampur dan bergerindil. Kemudian campurkan gula merah, gula pasir dan garam dalam wajan serta tuangkan sedikit demi sedikit air santan yang telah dicampur tepung guna memudahkan gula larut. Lalu masak dengan api sedang sampai gula merah dan gula pasir benar-benar larut. Setelah itu masak adonan dodol dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk sampai matang menggumpal dan teksturnya kenyal. Tuang dan ratakan dodol ke dalam loyang yang sudah dilapisi plastik dan diamkan dodol sampai agak dingin, baru dipotong-potong sesuai selera untuk dikonsumsi. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amalan ibadah puasa kita mendapatkan balasan yang baik dan kita semua diberi pengampunan di bulan Maghfirah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum KONI Sumatera Utara John Ismadi Lubis dan Pembina Olahraga Wusu Sumatera Utara Iwan Hartono Alam mengharapkan supaya cabang olahraga Wusu tetap menjadi yang terbaik di arena PON 2024 mendatang. Harapan tersebut disampaikannya di sela acara pengukuhan pengurus cabang olahraga Wusu di Medan kemarin malam. Keikutsertaan cabang olahraga Wusu di beberapa kali pekan olahraga nasional selalu menyumbangkan medali terbanyak untuk kontingen Sumatera Utara. Bahkan pada gelaran PON ke-19 di Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara menjadi juara umum. Untuk menghadapi PON ke-21 mendatang, pengurus KONI berusaha untuk mendatangkan pelatih asal Cina, khususnya untuk nomor tulu. Sedangkan untuk nomor sanda dan pelatih fisik akan memanggil pelatih asal Pulau Jawa dengan sertifikasi nasional. Kita lihat sekarang tim Indonesia untuk ke SEA Games juga materi pemain intinya dari Sumatera Utara. Seyogianya lah memang Sumatera Utara ini masih tetap sebagai barometer wusu di Indonesia. Dan kita harapkan kita sebagai tuan rumah, kita bukan mau menjadi juara umum saja, tetapi kita ingin bila perlu kita sapu bersih semua kejuaraan. Karena kita bisa. Dan saya yakin kepengurusan yang baru ini, apalagi Pak Supandi Kusuma siap membantu, saya yakin kita pasti berprestasi lebih hebat lagi pada PON tahun 2024. Tahun pertama ini kita siap mendatangkan pelatih asing. Tadi juga ditawarkan pelatih Sanda yang di nasional juga kepingin masuk ke Sumut kembali. Kemudian saya tadi bicara dengan Pak Pandi supaya disiapkan juga pelatih khususnya untuk Tai Chi. Dan ini kita harus rebut lagi Tai Chi untuk Sumatera Utara. Cabang olahraga Wusu menjadi cabang olahraga andalan bagi kontingen Sumut. Beban yang disandang itu menjadi tanggung jawab pengurus yang baru dilantik dan dengan kepemimpinan Darsen Song diyakini cabang olahraga akan tetap menyumbangkan medali terbanyak pada PON 2024 mendatang. Pesan saya kepada Pak Darsen Song sebagai ketua periode kedua, saya berharap bisa lebih meningkat lagi dengan periode yang lalu. Semoga untuk PON yang akan datang seperti yang dikatakan oleh ketua KONI bisa kita sapu semuanya. Pemirsa, Polresta Deli Serdang mendistribusikan bantuan tunai kepada pedagang kaki lima dan nelayan se-Kabupaten Deli Serdang dan penyerahan bantuan itu dipusatkan di Aula Terbuka Mapolresta Deli Serdang. Bantuan ini mendapat sambutan dan antusias ratusan warga yang rela menunggu berjam-jam untuk mendapatkan giliran pembagian. Bantuan yang diberikan merupakan program pemerintah pusat bagi pedagang dan nelayan untuk membantu mengentaskan kesulitan ekonomi di tahun 2022. Persyaratan penerima bantuan adalah harus sudah divaksin dan penentu orang yang layak untuk mendapatkan bantuan melalui Babin Kamtipnas desa masing-masing dan bantuan disalurkan selama 3 hari. Lagi nunggu bantuan tunai pedagang kaki lima. Kami diarahkan dari Babin kami. Karena kan bantuan itu walaupun sedikit penting bagi kami. Tahu nggak jumlahnya berapa? 300.000 katanya, kata Babim ya. Kami belum nerima, tinggal nerima. Target Polresta Deli Serdang untuk menyalurkan bantuan langsung tunai ini sebanyak 15.000 penerima selama 3 hari pelaksanaan. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara membuka pendaftaran peserta didik baru tingkat SMA, SMK Negeri, dan Satuan Pendidikan Khusus tahun pembelajaran 2022-2023. Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi dan website prof.go.id public. PLT Kadis Pendidikan Sumut Lasro Marbun melakukan sosialisasi kepada masyarakat kepada calon peserta didik di kantor Diknas Sumut. Untuk SMA dan SMK tahap 1 dibuka pada tanggal 9 sampai 26 Mei
pada tahap I1 ini adalah jalur afirmasi, serta jalur perpindahan orang tua atau wali anak tenaga kesehatan COVID-19, kemudian jalur prestasi nilai rapor, jalur prestasi lomba akademik dan non-akademik. Lalu tahap 2 akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei sampai 21 Juni 2022, yaitu jalur zonasi. Lebih lanjut, Lasro didampingi Sekretaris Disdik Sumut, Murdianto, Ketua Panitia PPDB Sumut 2022-2023, Ikhanul Siregar mengatakan, pengumuman PPDB tahap 1 pada 30 Mei 2022 dan tahap 2 pada 29 Juni 2022. Para calon peserta didik yang diterima dapat mendaftar ulang pada 30 Juni sampai dengan 9 Juli 2022. Pengumuman tahap 1 pada 30 Mei 2022, PPDB tahap 1 dibagi 3 wilayah zona, terdiri dari zona 1 untuk Kepulauan Nias, zona 2 Asahan, Labuan Batu, dan Balige, sedangkan zona 3 adalah Medan, Binjai, Deli Serdang, Karolangka, dan Pakpak Barat. Pemirsa, Bupati Samosir dan Wakil Bupati Samosir memaparkan kinerja selama 1 tahun dalam konferensi pers di Aula Kantor Bupati Samosir. Bupati Samosir Fandiko Gultom didampingi Wabub Martua Sitanggang, PJ Sekdakap Kabupaten Samosir, Rahot Raja Sitanggang, dan Asisten 3 Sekdakap Waston Sibolon menyampaikan refleksi hasil kinerja selama 1 tahun sejak dilantik 26 April 2021 lalu. Capaian kinerja yang disampaikan meliputi 10 program unggulan, yaitu tenaga medis yang handal dengan peningkatan SDM tenaga medis dengan tugas belajar untuk 12 orang medis dan 105 izin belajar. Peningkatan kemampuan guru, inisiasi sekolah vokasi, akademi, komunitas melalui metode pelatihan kantor sendiri bagi tutor PAUD, tenaga pendidik dan kependidikan jenjang SD SMP dan dilatih oleh tenaga pelatih yang berkompetensi, serta pemberian beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi sebanyak 1.986 pelajar, mahasiswa sebesar 1,45 miliar sampai April 2022. Sedangkan untuk BPJS gratis, Bupati Samosir telah menyerahkan 10.030 kartu BPJS. Peningkatan infrastruktur dengan pengadaan 5 unit dump truck, 7 unit ekskavator, 1 unit grader, dan 2 unit vibrator roller. Dengan pengadaan ini, Bupati Samosir Fandiko Gultom menjelaskan telah melakukan sirtunisasi jalan sepanjang 14.570 meter, pembukaan dan pelebaran jalan sepanjang 20.710 meter, penataan jalan sepanjang 4.380 meter, pembenahan jalan sepanjang 20.299 meter, normalisasi jalan sepanjang 740 meter. Untuk pembangunan infrastruktur dasar akan dimulai pembangunan TPA dan IPLT Batu Napal Desa Hariara Pintu di Kecamatan Harian. Selanjutnya, dalam 1 tahun pemerintahan Fandika Gultom Martua Sitanggang telah dilaksanakan peningkatan layanan jaringan internet fiber optik pada perkantoran Parbaba dan Rianita sampai dengan tingkat kecamatan, serta penambahan tower Telkomsel untuk penanganan blank spot pada perkantoran Parbaba melalui skema kerjasama dengan provider layanan internet. Peningkatan jaringan ini akan terus diupayakan sampai tidak ada lagi daerah yang mengalami blank spot di Kabupaten Samosir. Untuk program refleksi 1 tahun ini masih perlu adanya akselerasi percepatan yang terlebih mengingat periodisasi yang dipersingkat dari 2026 menjadi 2024. Itu harus dilakukan percepatan, yang mana salah satunya untuk peningkatan infrastruktur, ya. Sirtunisasi masih menjadi program andalan kami untuk di tahun-tahun yang akan datang. Itu. Sejumlah pengelola mal di Kota Medan selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 bagi warga masyarakat pengunjung mal. Di antara mal yang selalu giat menerapkan protokol kesehatan COVID-19 adalah Medan Mall yang terkoneksi dengan Sentral Pasar. Medan Mall adalah salah satu pusat perbelanjaan yang selalu ramai dikunjungi warga masyarakat Kota Medan, bahkan dari luar Kota Medan. Para petugas keamanan mal ini juga selalu bersiaga memantau para warga masyarakat pengunjung agar selalu menggunakan masker baik di sekitar kawasan mal maupun pintu masuk ke dalam mal. Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, warga masyarakat masih relatif banyak yang berkunjung ke mal ini untuk membeli berbagai kebutuhan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Penerapan prokes COVID-19 baik di kawasan luar mal maupun di pintu masuk termasuk di dalam mal sendiri dibentuk posko pengawasan protokol kesehatan Medan Mall dan Sentral Pasar yang bertanggung jawab untuk selalu menghimbau sekaligus menyadarkan warga masyarakat pengunjung yang berbelanja di mal agar menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Penerapan prokes di mal ini kian mudah dilaksanakan karena jarak sarana wastafel cuci tangan dari pintu utama masuk ke mal juga berdekatan.
Pemirsa, seorang wanita paruh baya kedapatan terekam CCTV saat mencuri 1 tin rokok milik pedagang grosir di Simpang Marbau, Kecamatan Marbau, Labuhan Batu Utara. Pencurian 1 tin rokok ini diunggah sang pemilik ke media sosial dan langsung viral lantaran aksinya terekam sebuah CCTV. Pelaku terlihat di CCTV seorang diri memasukkan 1 tin rokok ke dalam rok. Diperkirakan berumur 60 tahun, peristiwa pencurian hilangnya 1 tin rokok di toko grosir Azhar Plastik ini diketahui saat menghitung stok barang. Setelah dihitung ada kekurangan stok dan langsung korban melihat CCTV dan ternyata 1 tin rokok tersebut sudah dicuri. Nggak tahu dimasukkan ke bajunya gitu kan, ke gamisnya diapakan kayak gitu. Apa yang dicurinya, Kak? Rokok Magnum 1 tin 10 slok. 10 slok ya. Kenal nggak, Kak, itu? Orang mana? Udah melapor ke polisi, Kak? Enggak lapor. Harapannya itu aja, bertobat, baru untuk terakhir inilah jangan lagi masuk ke toko-toko lain, kan kasihan yang lain, cukup aku aja merasakan. Itu aja. Akibat kejadian ini, sang pedagang mengalami kerugian sebesar Rp2.100.000 dan korban belum membuat laporan ke pihak berwajib karena menunggu etikat baik dari pelaku. Pasca mengundurkan dirinya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Simangalam beberapa hari yang lalu, BPD Desa Simangalam kembali laksanakan pemilihan panitia Pilkades yang ketiga kalinya yang nyaris ricuh. Hal ini dipicu dari 7 orang panitia secara resmi telah mengundurkan diri dan tunjuk kembali oleh panitia Pilkades tingkat kabupaten namun ditolak warga karena dianggap tidak netral. Aksi protes warga kepada BPD Desa Simangalam saat rapat pemilihan panitia Pilkades yang ketiga kalinya di dalam aula kantor Kepala Desa Simangalam nyaris terjadi keributan antar pendukung balon kades. Hal ini imbas dari peserta Pilkades. Akhirnya anggota panitia Pilkades diambil dari perwakilan perangkat desa, tokoh OKP dan tokoh masyarakat serta perwakilan dari warga. Memenuhi unsur persyaratan panitia Pilkades sesuai aturan, Perbub dan Perda. Pertama, masyarakat tidak bisa menerima karena beberapa hari yang lalu itu panitia sudah mengundurkan diri. Tapi sesuai dengan apa yang disampaikan Ketua BPD tadi, bahwasanya 4 dari panitia tersebut sudah masuk lagi. Jadi yang masyarakat ya ribut karena kenapa yang sudah keluar bisa masuk lagi. Sementara mereka resmi waktu itu mengundurkan diri pakai materai ditandatangani. Hasil rapat tadi sehingga bentuklah panitia yang baru. Sesuai dengan mewakili unsur-unsur 3 pasal tadi kan 3 poin misalnya dari masyarakat, dari tokoh, dari perangkat desa. Lalu itu sudah dapat sebanyak 7 orang dan mereka mengadakan rapat pleno sehingga muncullah dapat ketua dan sekretaris, terstrukturlah tadi sudah panitia yang baru. BPD melaksanakan rapat pemilihan panitia bertujuan pelaksanaan Pilkades yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang berjalan sesuai dengan tahapan. Pemirsa, sejumlah daerah di Sumatera Utara memiliki banyak sekali objek wisata yang indah dan menarik serta tidak kalah dengan luar negeri. Selain Anda akan disuguhkan pemandangan keindahan Danau Toba seperti Geosat Huta Ginjang, di kawasan ini juga menyajikan dan menawarkan kegiatan olahraga yang ekstrim yakni para layang yang cukup menarik untuk dicoba. Seperti halnya di Huta Ginjang, yakni di spot Geosit Huta Ginjang yang berjarak sekitar 20 km lebih dari Bandar Udara Silangit ini. Bagi pengunjung yang datang disuguhkan panorama alam yang membuat Anda terpesona. Di lokasi objek wisata, salah satu hal cukup menarik adalah kegiatan olahraga para layang. Sejumlah pengunjung dengan perlengkapan keselamatan melakukan olahraga para layang dengan pengawasan tim pembina dan pengelola. Lokasi ini merupakan salah satu spot view yang melihat pemandangan Danau Toba yang digemari pengunjung untuk menikmati keindahan Danau Toba dan Pulau Samosir. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nur Hasanah. Tetap patuhi protokol kesehatan pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore. Sampai jumpa.